Shalom. Shalom. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada hari ini. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kekuatan, buat sukacita, buat berkat yang Tuhan berikan untuk kita semua di tempat ini. Amin. Kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Kita mau mempersiapkan hati, kita mau undang Tuhan Yesus untuk ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Pada saat ini, biarkan kuasanya yang bekerja. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percaya Tuhan ada di tengah kita. Amin. Kita mau kecap dan nikmati berkat dari Tuhan. Kecaplah. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan dengan imanmu, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Mari bersama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersiap terima berkat Tuhan. Mari undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita masing-masing, Yes. dalam ibadah kita, di rumah kita. Thank you. Mari persiapkan, mari undang Tuhan Yesus, supaya apa yang kita dapat hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita
Boleh menjadi tiang awan dan tiang api buat setiap kita melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Sebab banyak yang Tuhan lakukan buat kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Kami siap terima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Pujian kita, kekaguman kita kepada Tuhan, itu seharusnya menjadi satu ungkapan yang wajar. Harus, wajib dan kudu harus kita lakukan. Kenapa saudara? Karena ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Saudara-saudara, mengucap syukur itu harusnya menjadi satu bentuk gaya hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena dalam beberapa literasi yang saya baca, yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, kata mengucap syukur atau eukaristeo itu punya pengertian dasar pemberian Allah atau anugerah Allah yang baik. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus mengetahui bahwa itu adalah bentuk kita memuliakan Dia. Makanya mengucap syukur itu harus dikondisikan pada segala hal. Jadi nggak boleh dia dibatasi oleh ruang dan waktu, situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara, di tengah situasi yang kita alami, yang kita sebut dengan namanya new normal, mungkin banyak orang berkeluh kesah. Kok begini ya? Kok begitu ya? Mau kerja sulit, banyak aturan. Mau beribadah sulit, banyak aturan, protokol segala macam. Bahkan anak-anak yang mau bersekolah pun, waduh, kita mesti begini, kita mesti begitu. Seharusnya saudara, ucapan syukur kita tidak boleh dibatasi dengan kondisi apapun. Termasuk kondisi ketika kita sedang mengalami masa new normal seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama, mengucap syukur itu saudara, itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Bagian B-nya kan berkata begini, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya, ucapan syukur menjadi satu bentuk kerinduan Tuhan supaya kita wujud nyatakan. Tidak boleh keadaan new normal seperti ini membuat kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Membuat produktivitas kita menurun. Karena sekarang protokolnya udah mulai macam-macam, kalau gitu gue kerjanya 50% saja. Gak bisa saudara. Memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik, beribadah yang terbaik, belajar yang terbaik. Gak boleh hanya gara-gara situasi yang mengganggu kita, membuat rasa syukur kita jadi hilang kepada Tuhan. Seharusnya saudara,
situasi yang sulit, situasi yang membuat kita khawatir, tidak boleh membuat ucapan syukur itu hilang dalam pikiran kita. Tidak boleh membuat ucapan syukur itu hilang dari mulut kita. Tidak boleh ucapan syukur itu menghilang dalam perbuatan atau tingkah laku kita. Kenapa? Tuhan menghendaki hal demikian supaya kita lakukan dan kita hidupi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tahukah saudara-saudara bahwa ucapan syukur kita kepada Tuhan itu adalah bentuk kita menghargai Tuhan. Loh, kok menghargai Tuhan, Pak? Kita ini ciptaan. Tuhan itu sang pencipta. Ketika Dia menyampaikan firman kebenaran, saudara, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu bagaimana respon kita? Cara kita menghargai Tuhan? Ya mengucap syukur. Kenapa? Karena itu perintahnya. Jadi ucapan syukur ini menjadi bentuk kita, cara kita menghargai Tuhan sebagai sang pencipta. Jadi selain kita menaati kebenaran firman Tuhan, menaati itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan, ini juga menjadi bentuk cara kita menghargai Tuhan. Iya, menghargai firman-Nya. Iya. Tetaplah bersyukur di situasi yang kita sebut dengan new normal, situasi yang mungkin belum familiar di telinga kita. Tapi jangan sampai kita bersungut-sungut, saudara. Bahaya. Sebab kalau kita bersungut-sungut, apalah artinya ibadah kita? Apalah artinya pekerjaan kita? Apalah artinya pembelajaran kita? Kalau setiap hari hanya berkeluh kesah, hanya bersungut-sungut, mulut kayaknya berat gitu. Mau bilang Tuhan Yesus itu baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kayaknya itu berat. Nah, kalau sudah mulai berat, saudara, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Ada satu pujian berkata begini, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Pujian ini berisi kalimat-kalimat ucapan syukur kita harusnya menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau hari ini, saudara, bebanmu berat, pergumulanmu berat, pekerjaanmu berat, bahkan mungkin peribadatanmu juga berat. Kenapa? Mesti ibadah online di rumah, kuotanya kurang, kondisi juga kanan kiri mungkin kurang kondusif untuk kita supaya bisa khusyuk itu beribadah. Beda mungkin kalau kita lagi beribadah di gereja. Naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah pujian itu, saudara, tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur itu adalah anugerah Tuhan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu sebagai bentuk kita menghargai Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, saudara. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami kagum dan heran, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita persiapkan hati lebih sungguh lagi. Kita akan puji ini sama-sama dengan iman kita. Ku
Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, yang membuat kami selalu bersyukur di tengah situasi yang kami sebut dengan nama new normal. Situasi yang baru, tatanan yang baru. Kami juga percaya berkat Tuhan juga baru. Berkati kami, jawab pergumulan kami. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Dialah Allah Alfa dan Omega. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.